Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama channel Bunda Dava dan Arsya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di aktivitas pagi. Kali ini saya mau membersihkan area rumah di bagian bawah, di lantai bawah ya. Ini dimulai dari bagian depan TV. Inilah suasana pagi hari yang masih kondisinya berantakan. Setelah anak dan suami saya berangkat kerja, beginilah suasana rumah ya teman-teman, dan juga kamar yang belum dirapihkan. Nah, ini dimulai aja merapihkan piring-piring bekas habis sarapan pagi, dan memang kami nggak ada tradisi sarapan di meja makan ya teman-teman. Karena posisi rumah yang dapur dan meja makannya di atas, sepertinya memang kurang efektif ya teman-teman. Tetapi, buat saya kalau dapur di bagian atas dekat depan pintu itu sudah lumayan nyaman ya teman-teman, ketimbang harus di bagian bawah depan TV ini. Dulu posisi itu dapur di bagian daerah depan TV sini ya, arena depan TV itu di bagian pojok yang sekarang ada wastafel, di situ dapur saya ya teman-teman. Yang pernah ngikutin video saya dari awal-awal mungkin tahu ya. Nah, terus itu direnovasi, dipindahin ke atas. Karena kalau dapur di bawah salah dari awal pertama pembangunan rumah ini, tidak ada slow cooker atau apa ya namanya itu yang penyedot hawa panasnya itu ya teman-teman, yang di depan kompor itu. Nah, itu nggak dipasangkan itu. Tadinya mau dipasang itu dapur tanpa dipindah ke atas, tetapi menurut saya juga kurang efektif teman-teman, karena sudah didak full ya, jadi nggak ada celah. Nanti, ketimbang harus kelihatan, apa ya, pipa-pipanya gitu juga nggak rapi, akhirnya, diputuskan dapur ya saya harus mengalah, harus di atas demi kenyamanan bersama. Karena kalau dapur di bawah itu, sirkulasi udaranya itu walaupun ada blower, kurang efektif ya teman-teman, karena blower-nya itu nggak pas di atasnya gitu. Jadi tetap, aroma dan asap-asap masak itu menyebar ke kamar, ke ruang tamu gitu. Kalau misalnya ada tamu itu udah yang nggak enak banget ya. Jadi mau nggak mau harus pindah ke atas. Nah, begitu dipindah ke atas, suasananya sudah agak nyaman gitu teman-teman ya. Kalau aroma masak itu nggak terlalu baunya kemana mana jadi langsung kesedot sama blower gitu. Jadi saya nggak masang slow cooker ya. Nah, jadi, depan dapur pun ada pintu kan yang teman-teman biasa lihat dapur saya ya. Jadi sirkulasi udara bagus, kemudian disedot juga sama blower, dan kalau masak-masak yang menyengat nih teman-teman ya, seperti goreng ikan asin, bikin sambel, sambel goreng yang terasinya nyengat gitu ya teman-teman, itu, bisa ditutup pintunya jadi nggak nyebar ke bagian dalam. Nah, itulah rumah minimalis ya teman-teman. Jadi, sedemikian rupa sebagai yang punya rumah dan nempatin tuh di desain senyaman mungkin ya, karena memang sudah salah konsep awalnya gitu teman-teman ya. Nah, ini lanjut aja, setelah membersihkan bagian ruang TV atau ruang keluarga, ini lanjut ke kamar. Nah, di sini saya mulai membersihkan kamar dan merapikan spraynya. Tadi ada kain sarung ya, mohon maaf teman-teman, yang masih tergeletak di atas kasur. Itu biasa ya Pak Su kalau habis subuhan sebelum berangkat kantor tuh biasanya dia suka rebahan gitu kan, nggak mau dirapi-rapi gitu, akhirnya kan masih tergeletak aja di atas kasur. Sama nggak ada suaminya yang sebelum berangkat kerja seperti itu dulu gitu teman-teman ya, sambil buka-buka scroll HP biasanya ya. Kitanya sebagai ibu-ibu bikin sarapan atau kalau lagi nggak masak ya kita belilah pokoknya, apa itu yang penting tetap istri yang menyediakan sarapan pagi untuk keluarga, baik masak maupun beli gitu, harus istri yang keluar ya teman-teman. Sibuknya pagi hari itu saya rasa semua ibu rumah tangga sama ya, baik pun ibu bekerja yang tidak punya pembantu pun ada ya teman-teman ya. Dulu juga saya waktu bekerja teman saya sering share gitu ya, berbagi cerita, sharing, pengalaman mereka masing-masing. Pada saat itu saya masih punya anak satu ya teman-teman, tapi saya ada pembantu dan mereka yang anaknya sudah
SD tingkat atas atau 4, 5, 6 itu kan sudah bisa mandiri ya teman-teman. Nah kemudian ada yang sudah SMP, SMA itu apalagi ya udah nggak perlu pembantu, mereka lebih nyaman gitu, nggak ada pembantu jadi lebih privacy gitu. Biasanya kan kalau ada pembantu otomatis omongan sekecil apapun, sebagus maupun seburuk apapun pasti didengar oleh pembantu. Nah itulah nggak enaknya kalau ada pembantu ya teman-teman. Jadi saya tuh sebenarnya tipikal orang yang nggak seneng ada orang asing berada di dalam rumah kita. Jadi privasi kita tuh bisa terdengar oleh mereka dan bocor keluar gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita hanya sekeluarga kita, suami, anak, insya Allah apapun yang terjadi di dalam rumah itu tidak ada orang yang berusaha untuk mendengar atau yang menceritakan tentang keadaan kita. Jadi saya senyaman ini teman-teman, mengerjakan sesuatu hal sendiri, walaupun capek kan kita bisa istirahat, tapi ketenangan batin kita terjaga ya teman-teman. Dan nggak ada campur tangan orang pihak ketiga gitu di dalam rumah. Karena kalau ada pembantu ada aja, pasti rumornya tuh ada aja ya teman-teman. Saya pengalaman punya pembantu itu dari pertama menikah sampai saya punya anak kedua, waktu masa-masa bayi saya kan, harus tetap ada yang ngebantu di dalam rumah karena, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, nggak ada yang bisa disambi nitip anak dan sebagainya gitu, otomatis saya harus ngambil tenaga orang. Tetapi begitu saya sudah pulih, 3 bulan ke atas, saya sudah merasa sanggup mengerjakan sendiri, akhirnya saya mengerjakan sendiri teman-teman dan ternyata lebih comfort ya, daripada dibantu sama orang yang ada di dalam rumah kita. Nah saya, eee waktu itu pertama ada buka jasa laundry setrika ya teman-teman. Nah itu kebetulan sekali. Jadi saya nggak usah manggil orang walaupun cuma setrika, jadi jasa laundry yang ke rumah teman-teman, ngambil jasa setrika. Di situ saya lumayan terbantu ya. Dan terus kalau untuk makan, zaman sekarang kan kita sudah dimudahkan dengan GoFood. Kita bisa tinggal pencet handphone aja, kita transfer, datang makanan. Jadi nggak usah harus ada yang masak gitu kan. Nah itulah sekarang kemudahan-kemudahan udah banyak ya teman-teman. Jadi sepertinya tenaga-tenaga manusia yang biasa kita gunakan jasanya untuk membantu kita itu hampir di atas 50% sekarang itu orang jarang yang menggunakan pembantu ya teman-teman. Termasuk di lingkungan perumahan saya pun seperti itu teman-teman ya. Sudah tidak ada gitu, hampir ya kayaknya sepertinya memang sudah tidak ada yang menggunakan jasa pembantu karena biasanya ke satu anak sudah besar-besar, kedua kita mau makan apapun tinggal GoFood, ketiga ada jasa laundry keliling yang setiap minggunya kita tinggal terjadwal hari kapan mau diambilnya gitu kan, kita sudah langsung calling aja ke si owner-nya nanti dijemput sama karyawannya. Itu udah memudahkan sekali. Jadi sekarang itu zaman tuh udah semakin, modern dan kemudian jasa-jasa tenaga untuk membantu kita pun sudah ada yang ada di luar rumah, jadi semuanya sudah efektif ya teman-teman, sudah tidak ada lagi yang namanya jalan-jalan ada orang di rumah, harus begini, harus begitu, dan hati kita kadang nggak tegel ada orang lain gitu, udah nggak ada lagi hal-hal seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang kita sudah nyaman lah dengan apa yang perkembangan ada sekarang ya. Oke ini lanjut aja ya teman-teman, di sini saya mau bersih-bersih lantai dulu. Nah di sini saya mau nyapu lantai. Kebetulan ini bukan jadwal yang ngepel ya teman-teman. Jadi saya itu semua pekerjaan terjadwal teman-teman. Kapan saatnya saya ngepel, kapan saatnya saya cuci baju, kapan saatnya saya setrika baju, dan kapan saatnya saya harus libur masak dan harus masak. Semua terjadwal teman-teman ya kalau konsep hidup saya. Karena saya nggak mau terbebani dengan pekerjaan rumah gitu, yang nggak ada habisnya teman-teman menurut saya. Jadi pekerjaan rumah itu dikerjakan nggak dikerjakan juga menurut saya selesainya hanya sesaat. Nanti setelah itu ada lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau semua hal dalam 1 minggu sudah kita jadwal, sudah kita rencanakan, itu akan meringankan kita teman-teman. Nah di situ ya kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau nyuci itu saya hanya seminggu 2 kali. Selain irit listrik, irit air, juga deterjen. Kemudian kedua, kapan saya harus ngepel? Nah itu paling seminggu juga 2 kali. Jangan dibarengin antara masak
dengan nyuci jangan ngepel, jangan ya teman-teman. Nanti kita akan menguras tenaga kita dan itu rasanya akan capek sekali gitu ya teman-teman. Jadi kapan saya nyuci, kalau nyuci saya masih bisa barengin dengan ngepel. Tapi kalau masak nanti di saat saya tidak ngepel gitu teman-teman. Kalau nyuci masih bisa saya barengi dengan masak gitu. Jadi jangan 3 hal sekaligus ya teman-teman. Nah, terlebih ya teman-teman, kalau misalnya mau setrika. Kalau setrika itu kan makan waktu ya. Kalau untuk pakaian besar, saya dan suami itu, saya biasanya saya serahkan ke jasa laundry. Tapi kalau untuk pakaian tidur, pakaian santai, daster-daster di rumah, cukup saya kerjakan dengan asal-asal aja teman-teman ya. Yang penting ada wangi-wangi parfum setrikaan dan juga tidak kusut gitu. Tapi kalau pakaian suami yang untuk ke kantor atau pakaian saya yang untuk ngaji, acara keluar, itu wajib dengan kondisi yang rapi saya serahkan ke jasa setrika. Jadi kalau untuk setrika baju anak, setrika pakaian dalam, itu saya biasanya di rumah ya teman-teman, saya kerjakan sendiri dan itu waktunya khusus teman-teman setelah merapikan rumah yang enggak non ngefel ya teman-teman. Jadi udah merapikan rumah semua, lauk saya bisa beli dan nasi tinggal nyolokin aja di Magicom. Nah, jadi saya fokus teman-teman untuk mengerjakan setrikaan. Jadi nggak makan tenaga dan kita tetap fokus 1-2 jam itu di depan setrikaan sampai selesai gitu teman-teman. Jadi pikiran ini nggak bercabang dan nggak mikir aduh sambil ini bangun lagi ngerjain ini, bangun lagi ngerjain itu nggak efektif waktunya ya teman-teman, nanti kita sendiri yang kelelahan. Nah itulah beberapa tips dari saya ya teman-teman. Alhamdulillah ini pekerjaan saya sudah selesai teman-teman, tinggal aja nanti saya mau sapu halaman tapi tidak saya video. Saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.